Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ladida. Saya dari kampus IAIN Madura, Prodi Tadris Bahasa Indonesia semester 5. Di sini saya adalah salah satu anggota dari kegiatan mengajar dari rumah yang diadakan oleh Dikti. Sedikit saya akan mengulas tentang apa itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dulunya, kampus menjadi tempat untuk belajar bagi mahasiswa dan juga dosen secara tatap muka langsung pada program pembelajarannya. Sebuah kampus seringkali menerapkan konsep pembelajaran di mana dosen menjadi seorang sumber utama. Ini tentunya akan menjadikan mahasiswa kurang mandiri dalam menyelesaikan berbagai upaya permasalahan yang harus diselesaikan. Selama ini, pada dasarnya sebuah kampus sendiri menerapkan sistem pelajaran dengan SKS yang hampir keseluruhan mengharuskan adanya kegiatan belajar dalam kelas. Ini menunjukkan kurangnya kemerdekaan belajar yang harus dijalankan oleh setiap mahasiswa dalam melakukan pembelajarannya. Jadi, apa itu merdeka belajar? Jadi, merdeka belajar adalah memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi dosen, dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Menurut Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Adanya konsep belajar merdeka tentunya bertujuan untuk memberikan keluasan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus. Konsep tersebut terus dikembangkan oleh Kemendikbud sebagai upaya untuk mendapatkan calon pemimpin masa depan yang berkualitas. Kampus Merdeka pada dasarnya menjadi sebuah konsep baru yang membiarkan mahasiswa mendapatkan kemerdekaan belajar di perguruan tinggi. Konsep ini pada dasarnya menjadi sebuah lanjutan dari sebuah konsep yang sebelumnya, yaitu Merdeka Belajar. Ini merupakan sebuah implementasi dari visi misi yang dimiliki oleh Presiden Joko Widodo guna menciptakan adanya SDM yang lebih unggul. Perencanaan pada konsep kampus merdeka ini pada dasarnya hanya perlu untuk mengubah peraturan menteri saja. Konsep kampus yang merdeka rencananya akan segera dilangsungkan untuk mendapatkan kualitas pembelajaran yang lebih berkualitas. Dalam penerapannya, konsep ini nantinya mahasiswa akan diberikan keleluasaan selama 2 semester pada program belajarnya untuk melakukan kegiatan di luar kelas. Konsep ini pada dasarnya menjadikan mahasiswa untuk lebih bersosialisasi dengan lingkungan di luar kelas. Jadi, mahasiswa nantinya secara tidak langsung akan diajak untuk belajar caranya hidup di lingkungan masyarakat. Pada dasarnya, kebijakan tersebut bertujuan untuk dapat mengenalkan adanya dunia kerja pada mahasiswa sejak dini, sehingga kemudian mahasiswa akan jauh lebih siap kerja setelah nantinya lulus dari perguruan tinggi yang tersedia. Menteri Nadiem pada dasarnya telah menciptakan sebuah terobosan yang akan mendorong mahasiswa untuk bisa belajar selama 2 semester di luar kampus. Perencanaan kampus merdeka menjadi sebuah upaya untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa dalam menemukan mata kuliah yang nantinya akan diambil. Tujuan dari penerapan kampus yang merdeka adalah agar mahasiswa nantinya memiliki kemampuan untuk menguasai beragam keilmuan yang berguna di dunia kerja nantinya. Dalam kampus yang merdeka sendiri ada 4 hal yang disampaikan oleh Menteri Nadiem Makarim.
4 kebijakan kampus merdeka ala Nadiem Makarim. Yang pertama, mengubah PTN Satker menjadi sebuah PTN BH. Dalam kebijakan Kemendikbud dalam kaitannya dengan penerapan kampus yang merdeka adalah mengubah PTN Satker untuk kemudian menjadi PTN BH. PTN Satker adalah sebuah perguruan tinggi negeri dengan status sebagai satuan kerja di mana di dalamnya terdapat layanan umum yang tersedia. Perubahan tersebut yang dilakukan dengan mengubah PTN Satker menjadi PTN BH, perguruan tinggi negeri dengan kekuatan badan hukum. Perubahan yang dilakukan pada penerapan kampus merdeka tersebut dikarenakan tuntutan yang ada saat ini telah bergerak dengan sangat cepat. PTN BH nantinya dipastikan akan dimiliki oleh semua kampus agar dapat berkompetisi di panggung dunia tentunya. Pada dasarnya, semua PTN dengan status badan hukum nantinya akan mendapatkan keleluasaan untuk dapat bermitra dengan adanya industri. Ini juga berkaitan dengan adanya keleluasaan pihak kampus untuk melakukan proyek komersial nantinya. Adanya PTN BH nantinya juga dapat melakukan perubahan pada pengaturan keuangan dengan cepat sesuai dengan yang paling dibutuhkan. 2. Adanya penyederhanaan pada akreditasi perguruan tinggi. Salah satu kebijakan lainnya yang diterapkan dalam kampus yang merdeka adalah adanya penyederhanaan pada akreditasi perguruan tinggi. Kebijakan ini berkaitan dengan program reakreditasi yang pada dasarnya bersifat otomatis untuk semua peringkat dan juga bersifat sukarela bagi perguruan tinggi. Pada dasarnya, dalam penerapan kampus yang merdeka, kedepannya akreditasi tetap berlaku selama 5 tahun dan bisa diperbarui secara otomatis. Yang ketiga adalah membuka prodi baru selanjutnya dalam penerapan kampus merdeka. Nadiem Makarim menetapkan kebijakan lain yang akan ditetapkan pada setiap perguruan tinggi baik itu PTN ataupun PTS. Kebijakan ini berkaitan dengan otonomi bagi setiap perguruan tinggi baik PTN ataupun PTS untuk membuka atau mendirikan sebuah program studi yang baru. Otonomi pendirian prodi baru nantinya akan diberikan jika sebuah PTN atau PTS telah memiliki akreditasi A ataupun B. Nadiem melanjutkan bahwa hak otonom tersebut diberikan jika telah melakukan kerjasama dengan organisasi atau universitas yang masuk pada QS Top 100 World Universitas. Dalam penetapan kebijakan ini ada pengecualian pada program pendidikan dan juga bidang kesehatan. Kerjasama yang dilakukan tersebut mencakup pada penyusunan kurikulum, praktik kerja lapangan atau bisa dikatakan magang, dan juga penempatan kerja bagi mahasiswa. Dalam pembukaan atau pendirian prodi baru nantinya Kemendikbud akan melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi serta mitra prodi dalam melakukan pengawasan. Yang keempat, adanya kegiatan 2 semester di luar kampus. Nadiem mengatakan bahwa pada dasarnya apapun yang dipelajari seringkali hanyalah sebuah starting point saja yang dimiliki. Adanya kebijakan untuk melakukan kegiatan selama 2 semester di luar kampus pada dasarnya menjadi sebuah bentuk kemerdekaan yang didapatkan oleh mahasiswa. Kegiatan di luar kampus bisa dilakukan dengan berbagai macam hal mulai dari magang atau praktik pada suatu organisasi. Mengajar pada sebuah sekolah di daerah terpencil pada dasarnya juga menjadi salah satu contoh penerapan kegiatan 2 semester di luar kampus. Mahasiswa juga bisa melakukan kegiatan membantu riset atau penelitian dosen serta membantu mahasiswa S2 dan S3 melakukan penelitian. Adanya kebijakan kampus merdeka yang memberikan keleluasan kepada mahasiswa untuk melakukan kegiatan di luar kelas akan mendorong mereka untuk mandiri. Kampus yang memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk kegiatan di luar kelas akan membantu mereka lebih tahu penerapan ilmunya dalam suatu bidang kerja. Ini akan membantu mahasiswa untuk kemudian bisa lebih siap menghadapi dunia kerja yang saat ini semakin sulit. 4 kebijakan tersebut pada dasarnya akan mendorong keberhasilan pada penerapan kampus merdeka yang diterapkan nantinya. Semua pihak tentu perlu mendukung adanya penerapan kampus yang merdeka dan membantu mahasiswa lebih siap menjadi SDM yang unggul.
Saya antusias sekali saat mendengar kabar bahwa ada program dari Dikti untuk mengajar dari rumah. Maka saat itu saya langsung mencari objek untuk saya mengajar dari rumah. Saya memilih mengajar lembaga SMP di dekat rumah saya dengan jumlah siswa 22 orang. Kemudian di minggu ketiga, karena mereka kelas SMP sudah liburan akhir semester, maka saya lanjutkan mengajar adik-adik yang sekolah madrasah diniyah. Materi yang saya ajarkan di kelas 7 dan di kelas 8 SMP adalah materi mata pelajaran bahasa Indonesia. Sedangkan materi yang saya ajarkan untuk adik-adik di madrasah diniyah adalah materi tentang keislaman seperti belajar membaca Al-Quran, membantu mereka menghafal nazom, dan lain-lain. Metode yang saya gunakan adalah metode ceramah, metode penugasan, dan riset untuk SMP. Sebelum saya mengajar, mereka adik-adik di SMP susah dalam menangkap materi pelajaran. Namun, saat mereka saya bimbing, lambat laun mereka terhanyut dalam pelajaran mereka hingga mereka paham akan materi yang saya ajarkan. Mungkin cukup itu yang saya ulas tentang mengajar dari rumah oleh Dikti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal kedua yang ingin saya ulas adalah mengapa saya ikut program mengajar dari rumah yang diadakan oleh Dikti. Saya ikut program mengajar dari rumah ini adalah karena yang pertama, saya ingin mengabdi pada negara tentunya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang kedua, karena keadaan di Indonesia saat ini adalah masa pandemi, maka saya ingin mengisi waktu luang saya sambil lalu saya melaksanakan perkuliahan daring. Yang ketiga, saya suka dalam program ini karena program ini mengajarkan kepada kita kaum yang berpendidikan untuk selalu membagi ilmu bagi yang membutuhkan dalam kondisi apapun. Saya antusias sekali saat mendengar kabar bahwa ada program dari Dikti untuk mengajar dari rumah. Maka saat itu saya langsung mencari objek untuk saya mengajar dari rumah. Saya memilih mengajar lembaga SMP di dekat rumah saya dengan jumlah siswa 22 orang. Kemudian di minggu ketiga, karena mereka kelas SMP sudah liburan akhir semester, maka saya lanjutkan mengajar adik-adik yang sekolah madrasah diniyah. Materi yang saya ajarkan di kelas 7 dan di kelas 8 SMP adalah materi mata pelajaran bahasa Indonesia. Sedangkan materi yang saya ajarkan untuk adik-adik di madrasah diniyah adalah materi tentang keislaman seperti belajar membaca Al-Quran, membantu mereka menghafal nazom, dan lain-lain. Metode yang saya gunakan adalah metode ceramah, metode penugasan, dan riset untuk SMP. Sebelum saya mengajar, mereka adik-adik di SMP susah dalam menangkap materi pelajaran. Namun, saat mereka saya bimbing, lambat laun mereka terhanyut dalam pelajaran mereka hingga mereka paham akan materi yang saya ajarkan. Mungkin cukup itu yang saya ulas tentang mengajar dari rumah oleh Dikti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.